Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini, yang mana insyaallah kita lanjutkan kuliah ulumul Quran yang telah kita mulai beberapa minggu kemarin. Dan sekarang kalau nggak salah pertemuan yang ke-8 ya, kalau nggak salah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini sebuah ilmu Al-Quran berkenaan dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul ada ilmu yang penting yang harus diketahui seseorang yang hendak menafsirkan Al-Quran, agar dia tidak menafsirkan sesuatu yang salah karena tidak tahunya dia tentang asbabun nuzul, yang mana para ulama sangat perhatian tentang hal ini. Saya buka sessionnya. Ya. Para ulama sangat perhatian dalam asbabun nuzul. Bahkan mereka mempunyai tulisan-tulisan dari zaman dahulu berkenaan dengan asbabun nuzul ini. Mereka menulis dengan khusus sebuah kitab yang berkenaan dengan asbabun nuzul. Seperti misalnya Ali bin Al-Madini, yaitu syekhnya Al-Bukhari. Beliau menulis kitab khusus tentang asbabun nuzul. Ada juga Al-Imam Al-Wahidi yang meninggal tahun 427 Hijriah. Dalam kitabnya Asbabun Nuzul. Kemudian juga ada Al-Ja'bari yang meninggal tahun 732 Hijriah, yang dia meringkas kitabnya Al-Wahidi, kitab Asbabun Nuzul, dengan menghilangkan sanad-sanadnya sehingga menjadi kitab yang ringkas dengan dihilangkan sanad. Kemudian juga ada Ibnu Hajar Al-Asqalani yang meninggal tahun 852 Hijriah, yang menulis kitab khusus tentang asbabun nuzul. Dan Al-Imam As-Suyuti yang meninggal tahun 911 Hijriah, dia juga menulis kitab khusus yang berkenaan dengan asbabun nuzul, yang dia beri nama Lubabul Manqul fi Asbabun Nuzul, yang mana Al-Imam Suyuti itu terkenal dengan kitabnya yang berjudul Al-Itqan. Di awal-awal kan maksudnya ketika berbicara tentang tafsir, maka bisa dikatakan bapaknya tafsir itu Al-Imam At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari, yang meninggal tahun 310. Ketika berbicara tentang ulumul Quran, tadi akan kembali kepada kitab Al-Itqan yang mana ditulis oleh Imam As-Suyuti. Walaupun Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Itqan itu banyak mengambil dari kitabnya Al-Imam Jarqas, ya, di kitab Al-Burhan di ulumul Quran. Kemudian kita masuk tentang apa yang dimaksud dengan asbabun nuzul. Apa yang dimaksud dengan asbabun nuzul?
Jadi asbabun nuzul, saya bukakan ininya. Hilang ya. Atau sebelum masuk ke situ kita masuk ke pedoman mengetahui asbabun nuzul. Jadi untuk mengetahui asbabun nuzul itu bisa kita ketahui dengan jalur riwayat yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari sahabat. Jadi itu disebabkan pemberitahuan seorang sahabat misalnya mengenai hal ini karena sahabat yang langsung bersinggungan atau mendapatkan informasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Jadi tidak berdasarkan roi, tidak berdasarkan pendapat ataupun akal. Yang tidak didasarkan kepada apa yang didapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al-Imam Al-Wahidi mengatakan bahwa tidak halal berpendapat mengenai asbabun nuzul kecuali dengan berdasarkan pada riwayat atau mendengar secara langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya riwayat itu para sahabat. Jadi mengetahui sebab-sebabnya dan membahas tentang pengertiannya serta bersungguh-sungguh untuk dalam mencarinya. Jadi tidak sembarangan. Dan ini adalah jalannya para ulama. Dan para ulama itu sangat berhati-hati dengan mengatakan ini asbabun nuzul ataupun bukan sebelum datang kepada mereka ilmu yang jelas. Jadi bisa kita ambil kesimpulan untuk mengetahui asbabun nuzul bisa dengan dua hal. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dengan mengatakan ini asbabun nuzul ini, atau dari para sahabat yang mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dari jalur riwayat bahwasanya mereka mengambil kesimpulan bahwasanya ini adalah sebab nuzul daripada turunnya sebuah ayat. Apa itu asbab nuzul? Kalau kita teliti, asbabun nuzul itu berkisar pada dua hal. Yang pertama, pada suatu peristiwa yang terjadi, kemudian turunlah ayat Al-Quran mengenai peristiwa tersebut. Sepertinya saya belum buka ini sedangnya. Biar nanti melihat. Saya buka yang bahasa-bahasanya ya. Nah, bila terjadi suatu peristiwa, kemudian turun ayat berkenaan dengan peristiwa tersebut. Nanti kita masuk ke contoh. Contohnya misalnya apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas mengatakan ketika turun ayat wa anzir asyirata al-aqrabin dan peringatkanlah kerabat-kerabatmu yang terdekat. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Kemudian Nabi pergi ke Bukit Safa menyeru kaumnya untuk mereka berkumpul. Kemudian Nabi mengatakan, bagaimana pendapat kalian bila aku beritahukan kepada bahwa di balik gunung itu ada pasukan berkuda yang hendak menyerangmu? Apakah kalian percaya atau tidak? Mereka mengatakan bahwasanya kami belum pernah melihat engkau berdusta. Dan begitu Rasulullah SAW terkenal di kalangan mereka. Kalaulah tidak karena hasad, tidak karena kepentingan, tidak karena cintanya mereka kepada dunia, mereka mengetahui bahwa Rasulullah tidak pernah berbohong, apalagi pembahasan yang berkenaan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Beliau sampaikan apa adanya. Tetapi karena mungkin kepentingan dunia dan pengikut terhadap hawa nafsu, mereka tidak menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Pada saat turunnya ayat ini,
Mereka mengatakan kami belum pernah melihat engkau berdusta. Maka Nabi lanjutkan peringatkan tentang siksa yang pedih. Maka paman sendiri Abu Lahab, tabban laka. Alihada jama'atan. Celaka kamu. Hanya untuk ini saja kamu menggolkan bukan kita. Maka turunlah ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Jadi terjadi peristiwa ya, berkenaan dengan perkataan Abu Lahab yang menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian merendahkan urusannya, maka turun ayat berkenaan dengan hal itu. Kemudian poin yang kedua tentang asbabun nuzul, yaitu bila Rasulullah itu ditanya tentang suatu hal, maka turunlah ayat yang menerangkan tentang hukumnya. Kalau tadi yang pertama kan tentang peristiwa, kemudian turun ayat. Kalau ini ketika Rasulullah ditanya, dan contohnya banyak di dalam Quran yang bahasanya Rasulullah ditanya, kemudian Rasulullah tidak langsung menjawab, tapi menunggu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Ya, Al-Quran berkenaan dengan pertanyaan itu. Contohnya misalnya apa yang terjadi pada Khawlah binti Sa'labah, yang bahasa dia dihar oleh suaminya Aus bin Samit. Jika kalau kita lihat itu buka surat Al-Mujadalah, kita akan menemukan itu tentang sebab turunnya ayat ini. Jadi Khawlah binti Sa'labah itu dihar. Yang dihar itu mengatakan antika dhahri ummi. Engkau wahai istriku itu seperti punggung ibuku. Jadi seolah-olah menyamakan istrinya itu seperti ibunya, seperti mahramnya. Ya. Dan pada zaman jahiliyah, ketika dikatakan dihar, seolah-olah itu perkataan tolak, cerai. Dan setelah terjadi ini, kemudian turun ayat mengatakan bahwasanya itu tidak cerai, tetapi ada hukuman-hukuman atau kafarat-kafarat yang harus dilaksanakan supaya dia bisa kembali kepada istrinya lagi. Ketika dia sampaikan aduan ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian turun ayat langsung. Bahkan Aisyah yang dekat itu tidak terlalu mendengar perkataan Khawlah ini. Ya, tidak terlalu mendengar. Maka Aisyah mengatakan, Maha suci Allah yang pendengar yang meliputi segala sesuatu. Aku mendengar ucapan Khawlah binti Sa'labah, sekalipun tidak seluruhnya, yang mana ia mengadukan kepada Rasulullah ya, tentang suaminya. Maksudnya suaminya itu telah menghabiskan masa mudanya dengan dia juga mengandung anak-anaknya. Setelah dia menjadi tua, ya, tidak bisa beranak lagi, kemudian dia dijatuhkan dihak. Setelah ditolak. Kemudian diadukan kepada Rasulullah. Kemudian tiba Jibril turun membawa ayat qad sami Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan seorang perempuan yang mengadu kepadamu tentang suaminya, yaitu Aus bin Samit. Subhanallah. Dan catatan penting. Jadi ada ayat yang turun dengan asbabun nuzul. Dan itu tidak banyak. Dan sebagian besar ayat itu turun tidak ada asbabun nuzulnya atau ibtida'i. Jadi tidak tepat misalnya seorang bertanya ada suatu ayat apa asbabun nuzulnya? Karena yang ada asbabun nuzul itu tidaklah banyak. Sementara kebanyakan ya, Al-Quran itu turun tidak ada asbabun nuzulnya, tanpa sebab. Menjelaskan masalah akidah, masalah kewajiban, masalah syariat, masalah kehidupan pribadi dan sosial. Dan ini disebut dengan ism atau bagian dari ibtidai yang tidak ada sebab, kemudian dia turun sebagai penjelasan di Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umat. Perlunya kita mengetahui asbabun nuzul. Banyak faedah yang bisa kita dapatkan ketika kita mengetahui asbabun nuzul sebuah
sebuah ayat. Di antaranya kita mengetahui hikmah daripada suatu hukum itu disyariatkan. Bisa kita mengetahui hikmah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya dengan memberikan sebab dari pertanyaan misalnya yang mungkin awalnya tidak tahu jawabannya. Kemudian karena suatu peristiwa turun ayat yang langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan di dalam Al-Qur'an. Hikmah daripada suatu hukum. Kemudian hikmah yang selanjutnya, asbabun nuzul juga itu bisa membatasi hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi. Bila misalnya hukum itu dinyatakan dalam bentuk umum, misalnya ayat dalam bentuk umum, kemudian ternyata sebabnya bentuk khusus, maka ini tidak diumumkan, tetapi khusus kepada orang itu. Tentunya ini pada yang berpendapat bahwasanya sebab yang khusus itu dikhususkan dan bukan lafal yang umum menjadi pegangan. Ya. Misalnya contohnya la tahsabanna alladziina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab wa lahum adzabun alim. Di Quran surat Al Imran ayat 188. Janganlah kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, janganlah kamu menyangka bahwa mereka itu terlepas dari siksa dan bagi mereka siksa yang pedih. Nah, ini membuat para sahabat khawatir dengan penjelasan ayat tersebut. Lalu mereka bertanya kepada Ibnu Abbas, kalau sekiranya setiap orang itu di antara kita yang bergembira dengan apa yang kita kerjakan, ingin dipuji dengan perbuatan yang belum kita kerjakan, itu akan disiksa. Tentunya kita akan semua akan disiksa. Nah, kemudian dijawab oleh Ibnu Abbas, mengapa kamu kok berpendapat demikian mengenai ayat ini? Ayat ini itu berkenaan dengan ahli kitab. Di mana diketahuinya? Diketahui dari ayat-ayat yang sebelumnya yang berbicara tentang ahli kitab. Kemudian faedah yang selanjutnya, yang ketiga, apabila lafaz yang diturunkan itu umum, kemudian terdapat dalil pengkhususan, maka pengetahuan terhadap asbabun nuzul itu membatasi pengkhususan itu hanya terhadap yang selain bentuk sebab. Contohnya misalnya ini, bahwa orang yang menuduh wanita baik berzina itu tidak akan diampuni. Misalnya di surat An-Nur ayat 23 sampai 25, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang yang menuduh berzina itu wanita baik, ya, berzina, maka tidak diampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Barang siapa yang menuduh wanita-wanita yang baik, yang lengah, yang beriman, maka mereka kena laknat di dunia dan di akhirat. Dan bagi mereka azab yang besar. Ya. Kapan itu? Yauma tasyhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yaitu eh, pada hari lidah, tangan, kaki mereka itu menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, ini ayat ini menyebutkan bahwasanya orang yang menuduh wanita baik berzina tidak diampuni secara umum menurut ayat ini. Sedangkan pada ayat yang lain kita menemukan di Quran surat An-Nur ayat 4 dan 5
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun illa alladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat, illa alladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Jadi orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik melakukan zina dan mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka mereka dicambuk 80 kali. Dan juga tidak diterima kesaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali illal ladzina tahab, kecuali orang bertobat sesudah itu kemudian perbaiki dirinya, maka Allah Maha Pengampun dan Maha. Sekilas kalau kita lihat itu ada pertentangan ya dari ayat, 2 ayat di atas. Yang ayat pertama mengatakan bahwasanya tidak diampuni. Pada ayat kedua diampuni. Maka Ibnu Abbas memberitahukan bahwasanya asbabun nuzul ayat ini, ayat yang pertama itu berkenaan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Pada hadis al-ifk, ya, bahwasanya Aisyah dituduh melakukan zina. Maka mereka yang menuduh Aisyah berzina itu tidak diampuni di akhirat. Karena ini ummatul mukminin, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Khusus ke Aisyah. Sementara ayat kedua, hukumnya umum. Mereka yang menuduh wanita secara umum. Maka masih mungkin untuk mereka bertobat dan diampuni. Ini sebagai penggabungan antara dua ayat. Karena ayat yang pertama, mereka menuduh istri Rasulullah melakukan zina. Seolah-olah istri Rasulullah itu bukan istri yang baik. Dan istri yang baik tidak baik. Seolah-olah menuduh Rasulullah juga sebagai orang yang tidak baik. Ini kan bahaya. Maka langsung tidak diampuni. Sementara ketika menuduh wanita secara umum, yang notabene tidak langsung kepada Rasulullah SAW, maka diampuni ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat, mengetahui asbabun nuzul adalah cara terbaik untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Mengetahui hal yang tersembunyi yang mungkin tidak dapat ditafsirkan tanpa kita mengetahui asbabun nuzul. Contohnya misalnya, dan ini sering disebutkan contoh ini tentang masalah sa'i. Surah Al-Baqarah ayat 158. Inna safa wal marwata min syairillah faman hajja au hajjal baita aw i'tamara sini fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Sesungguhnya safa dan marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Secara teks ya, ayat ini itu menunjukkan bahwa sa'i itu tidak wajib, bahkan bukan rukunnya umrah atau haji. Fala junah, tidak mengapa, tidak ada dosa. Karena ketiadaan dosa untuk mengerjakan sesuatu itu menunjukkan bolehnya sesuatu untuk ditinggalkan. Ya, karena berpandangan atau berpendapat pada teks daripada ayat ini. Padahal hukum sa'i yang seperti kita ketahui, dia itu wajib, bahkan rukun daripada umrah dan juga haji. Jadi bukan sekedar boleh. Dan lafal ayat ini terjadi boleh katakan semacam kekeliruan juga terhadap sahabat yang tidak mengetahui asbabun nuzul daripada ayat ini. Karena apa? Kalau kita lihat daripada asbabun nuzulnya, bahwasanya para sahabat itu pada awalnya itu keberatan untuk bersa'i antara Safa dan Marwah. Kenapa? Karena mereka pada zaman jahiliyah melakukan sa'i, sementara di Safa itu ada berhala, di Marwah itu ada berhala. Sehingga ketika kita masuk Islam, kita melakukan hal ini seperti di zaman jahiliyah, seolah-olah menghormati berhala yang ada di Safa dan Marwah. Mereka takut masuk pada perbuatan dosa. Sehingga apa? Di ayat ini fala junah,
mengapa, nggak ada dosa di sana. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Bahasanya engkau melakukan sa'i itu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sa'i itu rukun daripada umrah dan haji. Ya. Karena setelah Islam itu masuk ke Mekah, ya, Rasulullah melakukan haji. Sebelumnya berhala-berhala itu sudah dihancurkan, dihilangkan. Kemudian faedah yang kelima, mengetahui asbabun nuzul juga itu bisa memberitahu kepada kita tentang siapa ayat ini diturunkan. Ayat ini diturunkan kepada siapa? Orang khusus. Dan bukan karena sembarangan orang ketika terjadi permusuhan atau perselisihan langsung mengatakan bahwa ayat ini turun pada kamu. Nah, dan ini terjadi. Contohnya misalnya ketika Khalifah Marwan ya, meminta agar Yazid itu dibaiat, dia berkata bahwasanya pembaiatan itu atas tradisinya Abu Bakar dan Umar. Kemudian Abdurrahman itu menolak dan menentang, saya mengatakan ini bukan tradisinya Abu Bakar dan Umar, tapi tradisinya Hercules dan Kaisar. Maka Marwan menuduh bahwasanya inilah Abdurrahman ini adalah orang yang dikatakan dalam Al-Quran walladzina qala liwalidayhi uffil lakuma. Orang yang berkata kepada ibu bapaknya ya, kepada kedua orang tua. Perkataan yang tidak seyogianya dikatakan kepada orang tua. Quran surah Al-Ahqaf ayat 17. Ya, seolah-olah Marwan itu menuduh Abdurrahman durhaka kepada kedua orang tuanya, kemudian turun ayat berkenaan dengannya. Ketika perkataan ini sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah mengatakan bahwasanya Marwan itu telah berdusta, bahwasanya ayat ini bukanlah demikian. Bukan turun untuk Abdurrahman. Ya. Bahkan beliau menyebutkan sekiranya aku menyebutkan mengenai siapa ayat itu turun, tentu aku sudah menyebutkan. Para hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada banyak permasalahan berkenaan dengan asbabun nuzul ini yang mana sebenarnya kalau dibahas sangat lumayan panjang ya. Bahkan Syekh Al-Manna Al-Qattan menyebutkan permasalahan ini dan membahasnya dengan panjang lebar, seperti misalnya al-ibrah bi umumil lafaz la bi khusus sabab. Yang menjadi pegangan adalah lafaz yang umum dan bukan sebab yang khusus. Pembahasan berkenaan redaksi daripada periwayatan asbabun nuzul berkenaan dengan banyaknya riwayat dalam asbabun nuzul sebuah ayat, berkenaan dengan beberapa ayat yang turun tapi kepada orang yang sama. Jadi ini tidak kita akan bahas. Tapi ada satu yang permasalahan yang kaidah yang dipakai baik di usul fiqh ya, itu dipakai dengan yang berkenaan dengan al-ibrah bi umumil lafaz la bi khusus sabab. Ya. Jadi kita untuk mengetahui kaidah ini, kaidah besar ini, kita harus membedakan antara dua hal. Antara lafaz ayat dan sebab turunnya ayat. Kita harus bisa membedakan juga antara umum dan khusus. Jadi yang maksud dalam umum dalam pembahasan ini adalah al-am, ya. Am itu yaitu mencakup seluruh manusia atau kaum muslim. Sedangkan khusus itu berkaitan dengan persoalan-persoalan tertentu yang terbatas. Karenanya dalam kaitan antara lafaz ayat dan sebab turunnya ayat ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi masing-masing dan mempunyai konsekuensi atau hukumnya masing-masing. 3 kemungkinan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, apabila lafal ayat tersebut itu bersifat umum dan sebabnya turunnya pun secara umum, maka diambil hukum dari ayat itu bersifat umum. Nah, contohnya misalnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 222, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang haid. Qul huwa adhan Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhur. Oleh sebab itu, hendaklah kamu itu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Lafaz mahid di sini
itu bersifat umum, sifat umum terhadap semua wanita yang haid. Dan ayat ini turunnya juga bersifat umum, sebagaimana diriwayatkan Anas bin Malik bahwasanya orang-orang Yahudi pada waktu itu ketika istri-istri mereka haid, mereka itu mengusirnya dari rumah, tidak memberi mereka makan minum, dan juga mereka tidak berhubungan badan dengannya. Maka Rasul mengatakan bahwasanya wanita haid bukan seperti yang dilakukan Yahudi itu, maka if'alu kulli syai' illa nikah. Lakukan apa saja kecuali hubungan badan. Jadi boleh makan bersama, duduk bersama, bahkan boleh bercumbu, asalkan tidak terjadi jima. Jadi peristiwa ini atau pertanyaan dari sahabat kepada Rasulullah itu bersifat umum. Mereka menanyakan secara umum tentang bergaul tentang suami istri pada saat haid. Secara umum, bukan satu atau dua perempuan saja. Jadi hukum ini berlaku umum bagi seluruh wanita haid, maka boleh didekati, boleh di apa namanya, jalan bareng, boleh duduk bareng. Ya. Dan tidak seperti keyakinan orang-orang Yahudi. Jadi ayatnya umum, kemudian juga lafaz yang ada di dalam ayat ini juga umum kepada seluruh wanita haid, dan hukumnya jadi umum. Kemudian poin yang kedua, apabila ada lafal ayat bersifat khusus, sebabnya khusus pada perorangan tertentu, maka yang diambil hukumnya juga khusus. Jadi khusus. Umum yang pertama. Yang kedua khusus. Contohnya misalnya di Quran surat Al-Lail ayat 17-21, wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Jadi kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa di neraka itu, yang menafkahkan hartanya untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la, Tuhan yang maha tinggi, wala sawfa yarda, dan kelak dia benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini diturunkan khusus kepada Abu Bakar. Dan kalau kita lihat lafaz al-atqa, orang yang paling bertakwa ini, wasayujannabuhal atqa. Lafaz atqa terbentuk dari af'al yang menunjukkan superlatif, tafdil yang disertai dengan al-adiyah, ya, kata sandang yang menunjukkan bahwasanya kata yang dimaksud itu telah diketahui maksudnya siapa, khusus. Ayat ini sehingga ayat ini dikhususkan bagi orang yang dimaksud daripada ayat ini diturunkan. Yang maksudnya adalah Abu Bakar. Jadi secara lafaz memang khusus dan sebabnya adalah khusus. Jadi ayat ini hukumnya khusus untuk Abu Bakar As-Siddiq dan bukan umum kepada kaum muslimin. Nah, poin yang ketiga, apabila ayatnya khusus berkaitan dengan orang tertentu, lafaz daripada ayat itu umum. Nah, ini bagaimana? Ayatnya khusus, ya, sebabnya khusus, tapi ayatnya bentuk umum. Ini bagaimana? Nah, masuklah kaidah ini. Ya, masuknya kaidah ini yang sebenarnya ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan yang jadi pegangan adalah umum. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya yang dijadikan pegangan adalah khusus. Mereka saling membahasakan dalil-dalilnya masing-masing. Dan jumhur ulama mengambil kaidah ini. Yang menjadi pegangan adalah keumuman lafaz dan bukan kekhususan sebab. Jadi al-ibrah bi umumin lafaz la bi khususi as-sabab. Nah, ini kaidah yang agung. Jadi ibrahnya, ya, itu terhadap lafaz yang umum dan bukan sebab yang khusus. Sehingga hukum
Yang diambil adalah umum, berlaku untuk semua orang. Seperti misalnya ayat li'an. Ayat li'an yang suami menuduh istrinya berzina, kemudian dia tidak mempunyai saksi, maka saling li'an, saling melaknat. Ketika Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berbuat zina dengan Syuraik bin Sahma, kalau dia tidak bisa memberikan bukti, maka dia dicambuk dengan hukuman qadzaf, menuduh orang melakukan zina. Maka Hilal berkata, wahai Rasulullah, apabila salah seorang itu melihat seorang laki mendatangi istrinya, apa harus mendatangkan bukti? Ya, harus ada bukti. Kalau kamu tidak mendapat bukti, maka kamu akan dicambuk. Maka Hilal berkata, demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, sungguhnya perkataan ini benar. Dan dia berharap Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang membebaskan penghuninya dari cambukan. Maka turunlah ayat di Quran surat An-Nur ayat 6-9, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadhibin ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادة بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi selain dirinya sendiri, maka persaksian orang yang menuduh itu 4 kali dia bersumpah dengan nama Allah, bahwasanya dia termasuk orang yang benar, tidak bohong. Kemudian sumpah yang kelima, dia rela bahwa laknat Allah itu jatuh atas dirinya jika dia berbohong. Kemudian ditanyakan kepada istrinya, ya, mau nerima untuk dirajam karena sudah mempunyai suami, kalau dia mengaku, atau dia bersumpah juga untuk mengatakan bahwasanya dia itu tidak melakukan hal itu. Maka disebutkan di sini wayadra'u anhal adzab. Istrinya itu bisa dihindarkan dari hukuman dengan dia bersumpah 4 kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya dia itu dusta. Ya. Dia ucapkan selama 4 kali. Kemudian yang kelima dengan mengatakan ana ghadawallahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dan laknat Allah, ghadab Allah, marah murka Allah itu jatuh kepada suaminya kalau suaminya itu benar. Jadi hukum yang diambil dari lafaz ini, walladzina yarmuna azwajahum. Orang-orang yang menuduh istri mereka itu melakukan zina. Jadi kan lafaz umum. Walaupun kejadian ini khusus terjadi pada Hilal bin Umayyah ketika dia menuduh istrinya berzina dengan Syuraik bin Sahma. Khusus sebabnya, tapi lafadznya umum, walladzina yarmuna azwajahum. Nah, bagaimana diambil hukumnya? Maka jumhur mengambil dengan keumuman lafadz yang ada di ayat. Jadi siapapun yang menuduh istri dia melakukan zina, siapapun orangnya, maka dia harus mendatangkan bukti. Kalau tidak bisa mendatangkan bukti, maka dia dicambuk. Kecuali dia li'an, dia bersumpah 4 kali, bersumpah dia benar. Kemudian yang kelima, berhak mendapatkan laknat kalau dia dusta. Ini berlaku kepada siapa saja yang menuduh istri mereka melakukan zina. Begitupun seorang istri, kalau dia mengakui bahwa dia dirajam. Siapapun istri daripada kaum muslimin, kemudian dia melawan dengan melakukan li'an juga, bersumpah bahwasanya 4 kali bahwa suaminya itu dusta. Kemudian yang kelima dia bersumpah dia berhak mendapatkan murka Allah, laknat Allah kepada dirinya kalau suaminya itu benar.
Maka siapapun yang bersumpah dengan ini, maka dia telah masuk dalam ayat ini. Jadi umum pada, dan bukan khusus pada pada uh, uh, khusus pada Hilal bin Umayyah saja. Ini berkenaan dengan li'an. Berkenaan juga dengan misalnya zihar. Zihar kasusnya kan pada Aus bin Sabit. Tapi kalau mau kita lagi nanti. Padahal ayatnya umum. Ayatnya umum. Makanya diambil keumuman ayat itu. Siapapun yang mengatakan bahwasanya istri saya seperti ibu saya, maka jatuh zihar terhadap dirinya, dan tidak dikhususkan kepada Aus bin Samit saja. Nah, ini berkenaan dengan al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususi sabab. Nah, sebagian ulama yang lain mengambil kebalikannya. Mengambil kebalikannya dengan menjadi pegangan adalah sebab yang khusus dan bukan lafaz yang umum. Sedangkan jumhur mengambil kaidah ini al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususi as-sabab. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini berkenaan dengan asbabun nuzul, suatu ilmu yang penting, ilmu yang dakik, yang teliti ya, terhadap orang-orang yang ingin mendalami berkenaan dengan penafsiran Al-Quran, supaya dia tidak terjatuh kepada kesalahan di dalam menafsirkan Al-Quran. Dan ternyata subhanallah, ilmu ini juga tidak sembarangan ya. Tidak sembarangan seorang masuk ke dalamnya tanpa ilmu. Dan ternyata kalau kita tarik ke belakang, ulama pada zaman dahulu ya, itu telah menaruh perhatian yang besar terhadap ilmu asbabun nuzul ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk lebih mengagungkan Al-Qur'an yang kita punya ini sebagai pegangan kita. Ya, ternyata tidak sembarangan untuk menafsirkan, untuk memberi hal-hal apalagi dengan akal ya. Menurut saya tanpa berpegangan dengan apa yang disampaikan para ulama, para ahli tafsir yang memang mereka sudah sangat memahami ilmu yang terkena dengan Al-Quran ini. Mudah-mudahan dengan mengetahui ini kita menjadi lebih menghormati tentang ulama-ulama kita, ternyata luar biasa. Mereka itu perhatiannya terhadap Al-Quran. Makanya mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikatakan Umar, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bil akhir. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini kaum-kaum dan juga menjatuhkannya dengan kitab ini juga. Barang siapa berpegang teguh dengan kitab Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat, memuliakan. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak berpegang teguh dengan Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan langkah yang sederhana ini mengangkat kita semuanya dengan Al-Quran ini. Inilah sedikit yang bisa saya sampaikan. Apabila ada banyak bertanya Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya datangnya dari kami. Hada wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.